Lem gunanya jadi perekat, tali gunanya jadi pengikat. Sahabat sejati memberi nasihat agar diri tidak tersesat. Piye kabare? Kumaha damang sadayana? Annyeong haseo. Apa kabar buat lek-lekku dimanapun kalian berada? Aku doakan sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarya. Kembali lagi bersama Bang Bek, yang kali ini akan membahas sebuah film yang terbaru berjudul Badland Hunters yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu semua binatang yang harus melawan ratusan pasukan khusus dan para gangster bayaran demi menyelamatkan seorang gadis yang sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Dan menariknya, film ini dengan menggabungkan beberapa genre, dari bencana alam sampai virus zombie apokaliptik. Sebelum kita bahas film ini, aku ingin mengenalkan peran utamanya kepada kalian semua, yaitu Bang Red Pang. Maksudnya, Ma Dong-seok yang pernah juara di pukulan terkuat di bumi. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Dan inilah Badland Hunters. Film ini dimulai dengan keadaan yang mengerikan di mana seorang dokter yang depresi bernama Yang Gisu yang berusaha untuk menghidupkan lagi putrinya yang sudah meninggoy. Dan selama bertahun-tahun, dia sudah melakukan banyaknya eksperimen, menjadikan hewan-hewan predator yaitu kadal dan juga buaya darat yang jadi objek percobaannya. Dan dirinya juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi eksperimennya ini. Padahal dokter ini memang harus dihentikan karena dirinya telah melanggar sumpahnya sebagai dokter. Namun sayangnya dia tidak melanggar lalu lintas. Lalu setelah dia melakukan itu semua, akhirnya dia berhasil menghidupkan putrinya. Walaupun belum sempurna seluruhnya. Ketika dia ingin mencoba lagi, tiba-tiba atasannya pun datang bersama pasukan khusus yang akan menghentikannya dan juga menangkapnya. Namun sebelum itu terjadi, Gisu menyuntikkan obat hasil eksperimennya ke tubuhnya sendiri. Karena dia ingin membuktikan bahwa kerja kerasnya selama ini tidaklah sia-sia. Ketika para pasukan khusus yang melihat itu pun langsung melumpuhkannya. Karena Gisu terlihat seperti orang yang haus dengan kekuasaan. Tetapi tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menghancurkan semua bangunan. Dan karena gara-gara gempa besar itu, akhirnya seluruh bangunan di setiap kota hancur rata dengan tanah dan memakan korban jiwa yang lumayan banyak. Namun, setelah mereka semua baru sadar kalau gempa itu terjadi di seluruh penjuru bumi, atau bisa dibilang kiamat kecil bagi mereka. Beberapa tahun kemudian, dunia sudah berubah total, di mana populasi sangat menurun sebab terjadi kemarau panjang yang membuat mereka kelaparan. Karena setelah gempa terjadi, semua sumber air dan makanan sudah tidak dekat, sehingga manusia harus bertahan hidup dengan segala cara untuk bertahan hidup. Seperti yang dilakukan dengan pemuda ini, yang bernama Ji-wan. Di sini, dia sedang membidik seekor buaya darat yang sangat besar dengan sebuah panahnya. Tapi ketika buaya itu berhasil dilumpuhkan, Jiwa pun mendekatinya secara perlahan untuk memastikan bahwa buaya tersebut benar-benar sudah koit. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar si Jiwa. Namun, tiba-tiba ada seorang yang menolongnya. Langsung menarik buntutnya dan memancung kepala buayanya. Siapakah orang ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan inilah Ma Dong-seok, pukulan terkuat di bumi yang jadi peran utamanya di film ini, yang bernama Namsan. Lalu scene pun berpindah.
di mana seorang gadis cantik bernama Sunna yang tinggal di tempat yang sederhana ini. Sunna tinggal bersama sang nenek tercinta yang dirawat oleh Sunna. Dikarenakan seluruh keluarga mereka tewas akibat insiden beberapa tahun lalu. Namun sejak saat itu Sunna bertahan hidup bersama sang nenek. Dan mereka pun tinggal di sebuah desa yang warganya saling membantu. Lalu mereka juga membuat alat untuk menyaring air yang kotor agar bisa dipergunakan untuk semua. Dan bahkan mereka membuat pasar kecil untuk pusat bahan pokok makanan. 이 정도면 약과지 뭐. Seperti yang dilakukan Paman Namsan dan Jiwan ini. Mereka berdagang untuk bertahan hidup dengan menjual daging dan mereka berdua menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap. Angwa? Namun, karena sistem keuangan pemerintah telah musnah, lalu mereka menggunakan sistem barter, seperti zaman dahulu. Karena cara bayarnya barter, mereka pun tidak peduli dengan barang berharga mereka seperti emas yang tidak ada harganya lagi saat itu. Dan Namsan pun menolak perhiasan milik satu wanita janda yang menukarkan dengan makanan, yaitu daging buaya. Tidak berselang lama, Sunna bersama neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan. 아저씨 안녕하세요. 순아 왔구나. Namun di sini baru jelas bahwa Namsan pernah menyelamatkan Sunna saat gempa besar terjadi. 왔구나. 나오셨어요. 아유 예. Dan sejak itulah Sunna menganggap Namsan adalah pamannya. Namun tiba-tiba desa mereka kedatangan segerombolan gangster dengan mobil anti pecah. Akan tetapi lucunya mereka mengaku sebagai ladusing, padahal sistem negaranya sudah musnah beberapa tahun lalu. 거기 잠실 경찰서에서 나왔어요. Lalu mereka pun menangkap beberapa masyarakat yang jadi target mereka. Namun tidak berakhir di sini. Mereka melihat si Sunna karena Sunna gadis Bugis yang cantik, idaman Mamat Al-Qadiri. Dan Jiwan pun sangat marah ketika melihatnya, langsung menghajar para kecoak itu untuk melindungi Sunnah yang dia idam-idamkan. Namun Jiwan kalah karena dikeroyok para kecoak tersebut. Lalu Namsan yang melihat itu langsung turun kaki dan memberikan tanda pengenalan, membuat mereka terpental. Dan salah satu teman mereka membabi buta menyerang Namsan, yang dibantu dengan anak SD yang hobinya tawuran. Dan Namsan pun dengan mudah menjatuhkan lawannya satu persatu. Lalu Namsan menginterogasi satu dari kecoak tersebut. 네가 대가리야? Ternyata mereka adalah anak buahnya dari musuhnya Namsan, yaitu Bro Tiger. Ketika mereka tahu KTP-nya Namsan, para kecoak pun langsung ketakutan. Dan Namsan pun melihat botol air milik kecoak tersebut yang berisi air murni dari pegunungan. Sontak Namsan pun bertanya dari mana mereka mendapatkan air tersebut. Lalu kecoak tersebut menjawab bahwa dia mendapatkannya dari brand ambasador yang berada di apartemen yang masih kokoh setelah gempa dan bangunan itu yang masih bertahan dari yang lainnya. Setelah mendengar penjelasannya, Namsan pun melepaskan mereka dan memberikan peringatan agar mereka tidak datang lagi ke tempat ini. 알았어? Akhirnya mereka pun pergi. Lalu Jiwan merayu Namsan untuk pergi ke apartemen yang dikatakan para kecoak tersebut. 그거 아파트에서 가져온 물이라 그랬죠. Namun Namsan tidak terlalu percaya sama mereka. Ketika mereka asik berbincang, tiba-tiba mereka melihat beberapa orang yang berpenampilan rapi yang sedang ngobrol dengan Sunnah dan neneknya di depan gubuk Sunnah. Jiwan dan Namsan pun langsung mendatangi mereka. Namun ternyata mereka adalah penghuni apartemen itu. Lalu mereka ingin mengajak Sunnah dan neneknya untuk tinggal di apartemen itu. Dan salah satu dari mereka mengaku sebagai guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak muda di Korea yang selamat dari gempa. 지켜야 다시 인류가 살아날 수 있다고 믿습니다. Namun tentu saja semua itu dilakukan untuk masa depan mereka. 괜찮아요.
Lalu guru tersebut menjelaskan kepada Sunna dan neneknya bahwa di apartemen sangat banyak makanan dan air bersih. Jadi Sunna bisa merawat neneknya dengan baik. Dan tidak hanya itu, Sunna juga bisa bersekolah seperti yang lainnya. Setelah mendengar penjelasan bu guru, akhirnya Sunna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun berpamitan kepada Jiwan dan paman Namsan. 아저씨도 나 꼭 보러 와야 돼요. Lalu Sunna memberikan hadiah kepada Jiwan yang berisi lukisan Jiwan yang lagi berburu binatang buas. 그냥 연습 삼아 그린 거야. Lalu Jiwan pun langsung bersemangat. Pada malam harinya, Jiwan lagi-lagi mengajak Namsan untuk ikut dengan mereka ke apartemen. Dan Namsan pun langsung menolaknya. Karena tempat itu hanya orang yang dipilih. Selain itu, Namsan juga masih dibutuhkan sama orang desa ini. Sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di sini, meskipun dirinya sangat sedih. Sebab Sunna telah pergi. Apalagi Sunna sangat mirip dengan almarhumah anaknya. 수나가 많이 닮긴 닮았어요. 형님 딸하고. Scene pun berpindah, di mana Sunna dan neneknya sampai di zona penjemputan. Yang dimana mereka langsung dijemput dengan tentara yang bertugas menjaga apartemen itu. Lalu Sunna pun bertemu dengan seorang wanita bernama Juye, yang ternyata seumuran dengan Sunna, yang diminta untuk ikut ke apartemen seperti Sunna. Setelah berjalan lumayan jauh, tiba-tiba nenek Sunna mulai kelelahan. 할머니. Mungkin karena sudah tua. Dan bu guru menyuruh ajudannya untuk mengantar para lansia untuk ke klinik abadi. Sunna dan Juye langsung diantar ke apartemen dengan para ajudan yang dipimpin oleh seorang peninggi tentara yang bernama Kwon. Tiba-tiba Sunna sedikit curiga dengan si Kwon ketika dia melihat luka di leher belakang telinganya si Kwon. 네, 아이고. 탑승 인원 체크해. Dan di sisi lain, para ajudan lain tidak mengantarkan nenek Sunna ke klinik. Namun mereka malah membawa ke tepi jurang. Lalu tiba-tiba, namun di waktu yang sama Jiwan dan Namsan melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu. Lalu tanpa mikir panjang, Namsan pun langsung menghajar para ajudan tersebut dengan parang favoritnya. Dan tidak disangka mereka bangun lagi seperti monster. Lalu kembali menyerang Namsan dengan brutal. Dan Namsan pun berhasil mengalahkan satu ajudan tersebut. Dan di sisi lain, malah Jiwan terlihat sangat kewalahan. Namun tiba-tiba ajudan itu kena jebakan Batman yang membuat ajudan tersebut tergantung. Tapi karena mereka monster, akhirnya dia memutuskan kakinya sendiri dan menyerang Jiwan. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang datang membantu Jiwan. Dan berkat bantuan wanita tersebut, akhirnya mereka berhasil menghalalkan ajudan tersebut dengan cara memotong kepalanya. Setelah itu Namsan menguburkan si nenek. Setelah menguburkan si nenek, si Namsan kembali mendatangi wanita tersebut, yang ternyata dirinya seorang tentara yang bernama Sersan Lee. Lalu Lee mengatakan bahwa tentara yang menjadi monster itu adalah mantan bawahannya di pasukannya. 제 부하들을 구해야 됩니다. Dan juga mengatakan bahwa apartemen itu mempunyai rahasia. Dan kita pun diajak untuk flashback ke tahun sebelumnya, di mana dia dan Kwon satu pasukan yang sama. Lalu pada saat itu mereka sedang mencari orang-orang yang selamat dari gempa untuk mengevakuasi ke tempat yang aman. Dan singkat cerita, mereka menemukan sebuah apartemen yang masih kokoh. Lalu mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama penghuni yang selamat dari gempa. Tiba-tiba ada seorang dokter yang datang ke tempat itu, yang ternyata dokter tersebut adalah Yang Gingsu. Ternyata dia juga berhasil selamat dari gempa tersebut. 확인할 게 있어 왔습니다. Dan kagetnya,
Dokter itu sama sekali tidak terluka. Padahal di awal cerita Gisu dan anaknya tertimpa bangunan rumah sakit. Dan dari awal kedatangannya, Lee merasakan kejanggalan pada Gisu, di mana para anak muda menghilang secara tiba-tiba. Dan ternyata mereka dijadikan objek untuk membuat obat kebal, agar Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. 양 목사님이랑 미국 가야 돼. Dan Gisu gila ini juga membagikannya kepada si Kwon serta pasukannya, lalu menjadikan mereka monster pembunuh. Akhirnya, Lee yang masih waras berusaha memberontak mereka dan memilih lari dari tempat itu. Dan disinilah dia ingin menyelamatkan semua warga yang ada di sana dan kerjasama dengan Namsan. Lalu Namsan pun setuju karena dia ingin menyelamatkan Sunna. Namun di sisi lain, Sunna dan Juye serta warga lainnya sampai di apartemen itu. 홀치에 전기 공급도 가능합니다. 홍기수 박사님 나오십니다. 기수라고 합니다. Dan mereka langsung disambut hangat dengan Gisu gila ini. Dan ternyata Gisu telah resmi menjadi pemimpin di apartemen, lalu memiliki kuasa untuk membuat aturan di apartemen ini. Dan sampai saat ini mereka semua tidak mengetahui sifat busuknya Gisu gila ini. Setelah menyambut kedatangan Sunnah dan yang lainnya, Gisu langsung perintahkan para ajudannya untuk mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing. 그 순아라는 친구처럼요. Dan di scene lain, Namsan dan Jiwon serta Lee sedang menyusun rencana untuk menyusup ke dalam apartemen tersebut. Menurut Lee, ada ruang bawah tanah, namun Namsan ada cara lain. Dia meminta bantuan kepada bos gangster yang terbiasa keluar masuk ke apartemen tersebut. Seseorang itu adalah Bro Tiger yang pernah jadi lawan sparring Namsan. Namun di sini lain, Tiger dan gengnya sedang mengadakan tinju ilegal dengan anggota gangster lainnya. Namun karena terjadi adu bacot, akhirnya mereka pun baku hantam. Dan tiba-tiba Namsan Group datang ke tempat mereka. Ketika Bro Tiger melihat Namsan, seketika mereka pun berhenti. 야, 그만! Lalu Tiger dan Namsan adu bacot. Karena suasananya semakin panas, akhirnya mereka semua kompak untuk menghabisi Namsan dan grupnya. Namun karena Namsan sangat jago, justru berbalik kepada mereka dalam hitungan singkat. Namsan Group menghabisi mereka semua. Setelah itu, Namsan Group juga membebaskan tawanan yang disekap oleh mereka. Lalu Tiger pun pingsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, langsung diinterview Namsan terkait dengan apartemen itu. Namun karena anak buahnya tidak buka suara, langsung dikasih salam olahraga dengan Namsan hingga pingsan satu persatu. 모르잖아. 저는 그럼 좀 자고 있어. 잘 모르지. Tersisa Bro Tiger karena Tiger takut pingsan beneran. Akhirnya menjelaskan semua bahwa dia menculik anak muda untuk dibawa ke apartemen itu. Menukarkannya dengan air dan makanan. Lalu Jiwon dan Lee pun sangat marah dan ingin mengajarnya. Namun Tiger menjelaskan terpaksa melakukannya untuk kelangsungan hidupnya. Dan pada akhirnya Tiger pun memberitahukan cara masuk dengan aman. Mereka harus berpura-pura mengantarkan orang yang diculik. Karena penjelasannya selesai, Namsan pun memberikan hadiah kepadanya sampai pingsan. Di scene lain, Sunna mengikuti baris berbaris yang diadakan Gisu dan Bu Guru.
Lalu Gisu mengatakan akan memberikan hadiah, yaitu air bersih dan nasi kotak, kepada murid yang mendapatkan nilai bagus saat belajar. Setelah itu Gisu mengarahkan murid untuk ke lantai 8, sedangkan orang tuanya tetap di lantai bawah. Mereka boleh jenguk anaknya, asal mereka izin terlebih dahulu dengannya. Lalu ketika Suna mendengarkannya, Suna pun merasa ada yang aneh sama warga yang ada di apartemen tersebut. Dan setelah itu, para orang tua mereka langsung dibawa ke belakang, di mana mereka disuruh kerja paksa untuk menyaring air kotor seperti yang lainnya. Scene berpindah, di mana kita diperlihatkan Kwon sedang memakan seekor tikus hidup-hidup. Ternyata binatang tersebut sudah disuntik obat abadi, sehingga membuat tubuh yang memakannya semakin awet muda. Lalu Suna dan Jue masuk kelas bersama murid lainnya, dan Jue sangatlah bersemangat. Namun Suna semakin curiga setelah melihat para murid pandangannya yang kosong, seperti kerasukan hantu bisu. Lalu Suna pun melihat luka di belakang telinga mereka. Dan di scene lain, Suna asik menggambar wajah neneknya. Dan langsung ditegur bu guru. Lalu, ketika jam istirahat, Gisu masuk ke kelas untuk membagikan minuman dan makanan kepada semua murid. Ketika semua murid meminumnya, Suna pun memarahi Gisu. Kenapa tidak membagikan air bersih tersebut ke semua orang? Dan dia pun sangat khawatir terhadap neneknya. Namun Gisu mencoba menjelaskannya agar Suna tenang dan mau meminum airnya. Namun Suna berpura-pura meminumnya. 건강하게. Pada malam hari, Suna diam-diam keluar dari kamarnya untuk kabur dari sana. Di sisi lain, orang tua Jue sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Namun Gisu pun langsung mengajak mereka masuk ke ruangan labnya karena Jue sedang berada di tempat tersebut. Tetapi sebelum mereka sampai sana, si Suna sudah lebih dulu di sana dan melihat Jue yang terbaring di ruang operasi. Lalu dia pun melihat catatan milik Gisu tentang hasil eksperimen yang dilakukannya, mengorbankan ratusan anak muda. Sangat jelas bahwa Gisu menggabungkan antara darah manusia dan reptil untuk menghasilkan manusia monster. Lalu tiba-tiba Gisu pun tiba di dalam ruangannya. Dan Suna pun cepat-cepat bersembunyi. Dan disitulah Suna mendengarkan tangisan orang tua Jue karena khawatir terhadap anaknya. Lalu Gisu memperlihatkan tubuh anaknya yang membuat orang tua Jue terkejut. Ternyata anaknya masih hidup, namun dalam keadaan yang tidak sempurna. Sontak orang tua Jue pun ketakutan karena khawatir anaknya bernasib sama. Dan mereka pun langsung menyelamatkan anaknya. Namun tiba-tiba Jue mengalami kejang-kejang dan langsung tewas seketika. Lalu Gisu pun sangat murka karena eksperimennya belum berhasil. Lalu Gisu gila itu mengamuk dan menghabisi kedua orang tua Jue dengan sangat kejam. Setelah itu Gisu mencoba buka tirai di dalam lab itu. Ternyata Suna berada di dalam. Seketika Gisu gila ini menukarkan Jue dengan Suna untuk eksperimen selanjutnya. Sebelum operasi dilakukan, Gisu mengatakan bahwa neneknya telah tewas. Ketika mendengar berita itu, sontak Suna pun langsung marah. Lalu Gisu langsung memasukkan selang ke tubuhnya Suna untuk pengujian. Dan keesokan harinya, Namsan Group tiba di depan gerbang apartemen
bersama Bro Tiger sebagai bahan pancingan. Namun mereka ditahan dengan penjaganya. Lalu mereka diperiksa. Sembari Tiger menjawab bahwa dia membawa beberapa target untuk mereka. Namun para tentara ini tidak percaya kepadanya. Lalu Namsan pun langsung memilih untuk menabrak gerbangnya. Ketika mereka berhasil masuk, mereka langsung diserbu para tentara yang lagi menjaga apartemen tersebut. Dan mereka pun turun dan kembali menyerang dengan senjata yang mereka punya. 안쪽으로 빨리. 이쪽이요. Di sisi lain, Kwon dan Bu Guru mengetahui kedatangan mereka. Lalu melaporkan kepada Gishu. Sebelum Namsan Group mencoba masuk dan naik ke atas, si Gishu sibuk dengan operasinya. Lalu Namsan Group mencoba masuk ke ruangan tahanan untuk mengeluarkan bawahannya si Lee yang ditawan mereka. Namun tak disangka ternyata semua bawahan Lee sudah menjadi manusia monster karena obat suntik yang masuk ke darah mereka yang membuat lidah mereka seperti ular. Namun tanpa berlama-lama, Namsan langsung menghabisi para monster tersebut, lalu berusaha meyakinkan Sersan Lee bahwa mereka bukan lagi manusia biasa seperti Yuffie and Nuno. Dan pertarungan pun dimulai. 아들이 우리를 별로 안 좋아하는 것 같다. Lalu Namsan Group berhasil menghabisi mereka. Kemudian Gishu menyampaikan lewat speaker agar semua ajudannya si Kwon bersiap-siap untuk menyerbu Namsan Group. Lalu Paman Namsan tidak gentar sama sekali. Dia mengatakan akan menghabisi semua pasukannya termasuk Gishu. Lalu setelah itu Namsan Group berjalan ke ruangan lain dan mengambil senjata para pasukan yang sudah tewas. Ternyata mereka sudah dikepung dengan para ajudan Kwon. Dan Namsan perintahkan Jiwon dan Lee untuk mencari Sunna. Karena dirinya sangat mudah untuk menghabisi para kecoak ini sendirian. Karena dirinya sudah terbiasa menghadapi manusia seperti ini. 아이씨. 야, 지원아! Dalam hitungan singkat, semua kecoak rata dibuat Namsan. Di scene lain, Jiwon dan Sersan Lee terlihat kesulitan karena musuh mereka yang sangat bandel untuk dihabisi. 또 올라가. 뭐 어쩌라고! 빨리 가. Karena Lee keponakan Bruce Lee, akhirnya dia dapat menghabisi kecoak tersebut dengan peluru sedikit. Lalu, si Lee ingin menyusul si Jiwon ke lantai atas. Namun tiba-tiba Lee diserang oleh Kwon. Ternyata kekuatan si Kwon semakin bertambah karena meminum kuku Bima Rosso. Sehingga dengan mudahnya dirinya membanting Lee. Dan Kwon mengajak Lee untuk bergabung kepada mereka. Namun Lee menolaknya dan... Namun sayangnya serangan itu tidak ngaruh sama Kwon. Lalu Kwon merobek kulit wajahnya sendiri. Lalu cosplay menjadi Andi Cobra. Dan tiba-tiba Kwon mendadak jadi kuat. Sehingga berhasil menjatuhkan Lee dari atas. Dan di scene lain, si Jiwon masuk ke ruangan kelas. Lalu menghabisi para ajudan di sana. Namun, si Jiwon terheran melihat semua murid yang memandangnya dengan tatapan kosong. Seperti dihipnotis kuya-kuya. Lalu Jiwon menodongkan senjatanya untuk menunjukkan di mana Sunna disembunyikan. Namun, tiba-tiba dirinya dihentikan Kwon. Beruntungnya Namsan datang tepat waktu. Lalu menyuruh Jiwon untuk menyelamatkan Sunna.
Sedangkan Namsan akan mengurus si Kwon ini dan mereka pun langsung adu mekanik sampai hancur. Namun Namsan kecolongan sehingga kepalanya terbentur ke dinding dan langsung membalasnya walaupun agak sedikit melelahkan. Akhirnya dia melemparkan Kwon ke dinding kaca dan terjadilah 이 새끼들은 죽지를 않아. 에이씨 못생겨. lalu semua penghuni apartemen lari keluar gedung setelah mengetahui belangnya Gisu gila ini. Lalu Gisu sedang menyuntikkan obatnya ke tubuhnya sendiri dan dia berbicara kepada putrinya akan berjanji segera menyempurnakan tubuhnya. Namun tiba-tiba dirinya merasakan sakit karena efek dari obat tersebut. Ternyata Sunna tidak pernah meminum air dari Gisu tersebut sehingga obat yang dihasilkannya dari tubuh Sunna tidak cocok dengannya. 성분 조절이 중요하다고 했지. 나 그거 안 먹었어. Lalu Gisu pun murka, segera membunuh Sunna. Tiba-tiba Jiwan datang sambil menodongkan senjatanya. Tapi ada ajudan Gisu yang memukulnya dari belakang dan langsung mengambil senjatanya. Lalu Gisu menyuruh ajudannya untuk memindahkan putrinya ke dalam koper karena dirinya ingin melarikan diri. Tiba-tiba Namsan pun tiba, langsung menghabisi para ajudannya. Dan Gisu memilih untuk kabur sendiri dengan meninggalkan bu guru itu. Lalu Gisu melemparkan granat ke ruangan tersebut. Untung saja Jiwan dengan cepat melindungi Sunna dari ledakan tersebut yang membuat mereka selamat. Dan Namsan membantu mereka untuk cepat keluar dari gedung tersebut. Di sisi lain, Sersan Lee sadar dari pingsannya, lalu segera bangkit untuk menangkap Gisu gila tersebut. Namun si Gisu malah dikeroyok dengan penghuni apartemen itu. Dan tiba-tiba wajah Gisu berubah yang membuat mereka ketakutan. Lalu Gisu pun bangkit, langsung menembaki mereka semua. Namun tanpa sadar bahwa putrinya terkena pelurunya sendiri. Lalu Sunna pun menyadarkan Gisu bahwa perbuatannya hanya menyiksa putrinya. Setelah mendengarkan itu, Gisu pun murka, langsung ingin menembak Sunna. Namun tiba-tiba ternyata sudah ada paman Namsan. Dan akhirnya Gisu pun tewas sia-sia. Setelah Gisu tewas, berlangsung turunnya hujan yang sudah lama tidak hujan karena kemarau panjang akibat gempa beberapa tahun lalu. Lalu Lee memutuskan untuk melanjutkan hidup baru dengan sendiri. Sedangkan Namsan, Jiwan, dan Sunna kembali ke asal mereka. Dan mereka pun mengantarkan Sunna untuk ziarah ke kuburan neneknya. Lalu Sunna pun menangis karena dia masih ingat waktu bersama sang nenek. Dan di akhir film, mereka sangat bahagia bersama warga lainnya. Lalu Namsan dan Jiwan memutuskan untuk menjadi penjual daging dan film pun berakhir. Buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk support terus. Jika ada salah dalam menyampaikan sesuatu, Bang Bek mohon dimaafkan. Dan kamsamnida buat sobat yang suka dengan channel ini. Karena sudah selesai, saya pun pamit. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.